Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang selalu setia bersama kami dalam setiap tayangan yang kami sajikan setiap pekannya. Saya Miss Rizky kembali lagi akan menemani Anda tentunya di fanpage Facebook Blora Hijrah, channel dakwah untuk semua umat. Sore ini saya akan membahas hal yang sangat menarik untuk dibicarakan oleh para muslimah ya. Bersama bintang tamu kita sore ini yaitu Ummu Ain. Terima kasih. Ummu Ain. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ummu Ain. Dan untuk pemirsa yang di rumah, tayangan siaran ulang pekan lalu bisa Anda simak kembali di laman Facebook Blora Hijrah ataupun juga di YouTube channel Ryan Blora. Bisa dicek nanti kembali di situ tayangan-tayangannya sebelumnya semuanya ada di situ. Kemudian jika ada pertanyaan seputar tema kita sore ini bisa Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan sampaikan kepada Ummu Ain selaku narasumber kita sore ini. Dan juga jangan lupa like and juga share video kita sore ini. Semoga itu nanti bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin, seperti ya itu. Alamin. Kita sapa dulu ya Ummu Ainnya. Assalamualaikum Umi. Saya ulang lagi. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Iya, apa kabarnya? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ya. sehat ya Umi ya. Alhamdulillah ya. Bahagia selalu ya Umi. Insya Allah bahagia ya. Sekarang Umi kesibukannya apa sih? Aduh. Kalau kesibukan, ditanya kesibukan itu banyak banget ya Mbak ya. Banyak sekali. Bisa ceritakan satu-satu nih. Terima kasih. Di samping kesibukan di dalam rumah, Umi punya kesibukan di luar rumah. Raketang itu kesibukan kecil-kecilan lah. Itu ada insya Allah. Terus untuk kesibukan di dalam rumah biasa sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak. Terus ditambah lagi kadang mengurus cucu juga, main-main sama cucu. Ada berapa ini Umi? Iya, alhamdulillah sudah 2. Oh, 2 rame ya ini ya di rumah. Terima kasih. Okay. Ya, alhamdulillah. Kemudian? Ya kesibukannya kalau seperti kemarin itu masih sibuk di kajian-kajian, terus sibuk di majelis. Ya itu aja sih, silaturahmi ya. Sama teman-teman. Sebagaimana layaknya seorang muslimah yang aktif di dalam dan juga di luar rumah. Iya, insya gitu Allah ya. seperti itu. Umi bukannya rumah ini posisinya dinjikan ya Iya, dinjikan. Memang setiap hari itu Umi dinjikan, tapi setelah ada wabah COVID ini, Umi sering di sini ngumpul sama anak-anak karena anak Umi ini lagi istilahnya rehat dari kesibukan yang sehari-harinya. Karena memang lagi lockdown ini ya Umi. Iya. Terus rumah ini siapa aja yang tinggal di sini Umi? Di sini anak Umi yang pertama, Mas Dimas sama istrinya serta cucu-cucu, terus saya sama bapak serta anak Umi yang kecil. Jadi semuanya total anak Umi berapa ini? 2. Oh 2. Semuanya berarti ngumpul di sini. Iya, untuk sementara di sini. Soalnya ini kan lagi mereka itu senggang pada nggak aktivitas karena ada wabah seperti ini Mbak. Ada hikmahnya juga ya jadi kumpul sama anak, kumpul sama cucu gitu ya. Terus Bapak ini posisinya masih kerja di atau Bapak masih kerja, masih dinas ya kurang lebih masih 5-6 tahunan lah. Bapak kerjanya dinas di RSUD Blora. Oh di RSUD Blora. Tinggalnya tapi di sini? Bukan, tinggalnya dinjikan. Di sini tuh main aja. Oh, di sini main aja. Ngumpul sama cucu, sama begitu. Kumpul keluarganya di sini. Oke, baiklah. Nah, Umi ini ada pertanyaan kan. Sekarang kan di zaman milenial seperti ini ya Umi ya. Menurut pengamatan Umi ini masih banyak nggak sih yang hobi masak para muslimah ini? Soalnya kan sekarang muslimah ini kan ada yang suka masak, ada yang nggak. Menurut Umi ini gimana pengamatan Umi? Sesuai pengamatan Umi ya Mbak ya, dengan berkembangnya teknologi seperti ini, kayaknya semakin membuat giroh seorang muslimah untuk memasak, untuk lebih seneng mencoba-coba segala macam masakan. Saya kira gitu. seperti itu. Karena banyak resep-resep. Akhirnya kita muslimah jadi
pengen nyoba Iya, gitu. pengen Berarti nyoba. malah semakin bersemangat. bersemangat karena ada perkembangan teknologi itu tadi ya, seperti Umi. itu. Jadi untuk mencari resep-resep itu udah nggak susah lagi. Dengan mudahnya kita bisa buka di YouTube atau di Google atau sosial media yang lain, sehingga menjadikan para muslimah itu kepengen tahu bagaimana sih ini masakan ini kayak apa, masakan ini bagaimana caranya, kan seperti itu. Menurut pengamatan Umi, oke lah, semakin bergairah, semakin girohnya itu semakin girohnya, iya, semakin semangat, semakin kuat iya. untuk para muslimah ini belajar memasak Iya. gitu ya, karena sudah nggak susah-susah lagi nyari resep, Iya. nggak perlu ke toko buku Iya. beli buku-buku resep, sudah tidak perlu sesusah itu lagi Iya, karena iya. sudah ada semuanya di YouTube lah, di Google lah, sudah ada banyak ya Umi ya. Iya. Terus menurut Ummu Ain ini, memasak itu bakat atau kewajiban Umi? Gimana ya Mbak? Atau hobi kan juga bisa. Begini, kalau menurut Umi pribadi sih, masak itu Umi bisa dibilang bakat ya. Oh bakat. Kalau Umi karena Umi itu dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang cukup sederhana. Jadi dari situ orang tua mewajibkan kepada putri-putrinya untuk bisa memasak, katakanlah gitu. dengan tujuan supaya bisa ngirit atau bagaimana, supaya nggak jajan. Di samping itu juga Umi seneng aja, ya mungkin ini merupakan suatu apa ya, karunia Allah lah. Karunia karena sudah bakat memasak. Insya Allah tadi seperti ya. itu. Wajib masak nggak sih? Iya wajib. Oh, wajib. Iya, Ternyata wajib. Jawabannya berarti dari judulnya itu sudah. Kan kita wajib. tema kita sehari ini, haruskah muslimah pandai memasak? Nah, pandai itu berarti bisa jadi ke wajib ya, berarti wajib. Karena begini Mbak, dengan memasak, dengan kita bisa menyuguhkan aneka cita rasa masakan, itu merupakan salah satu apa ya, wujud cinta kasih seorang istri kepada suami maupun anak-anaknya. Masya Allah. Mungkin dengan kita pandai memasak atau pandai memilih bahan makanan yang disukai oleh suami dan anak-anak, itu menjadikan seorang suami maupun anak-anak itu lebih mencintai kepada ibunya atau lebih bisa mengapresiasi, oh ini ternyata Umiku nggak hanya bisa melayani katakanlah bapakku saja, tetapi anak-anak juga bisa merasakan, oh Umiku ternyata pintar memasak, aku suka dengan masakannya. Jadi seperti kalau itu. Anak-anak pergi keluar rumah jadi kangen masakan Umi. Iya, gitu insya Allah juga, seperti kan? itu. Nggak kayak masakan Umi di rumah, karena kalau jajan jadi dibanding-bandingin ya Umi. Iya pastilah. Terus Umi, seberapa penting sih memasak itu sebagai seorang istri itu? Seberapa pentingnya? Ya, sangat penting sekali Sangat ya Mbak penting ya. Sekali ya. Karena yang pertama itu tadi untuk menumbuhkan rasa cinta, kehangatan keluarga kepada seorang istri atau seorang ibu ya. Jadi bisa dikatakanlah apabila seorang istri itu pandai memasak, seorang ibu pandai memasak, pasti ada suatu penghargaan tersendiri. Ada nilai plusnya. Iya, kepada istri maupun kepada ibunya seperti itu. Jadi penting sekali lah seorang istri harus bisa mempersiapkan diri bagaimana melayani suami dan anak-anaknya untuk tetap memperoleh makanan yang enak dan sehat. Untuk bisa menyajikan makanan yang spesial setiap harinya. Jadi seorang istri harus pandai memasak, pemirsa, gitu ya. Itu, jadi kalau mau disayang suami, mau dicintai sama suaminya, ini muslimah-muslimah yang ada di luar sana harus pandai memasak, gitu ya Umi ya. Kalau kita pandai memasak, suami jadi makin cinta. Insya Allah jadi makin betah di rumah. Insya Allah itu. Ya, seperti itu. Kalau nih Umi, seandainya seorang istri itu tapi nggak bisa masak, gimana nih Waduh, gimana ya? Nah, seperti yang pernah Umi dapat baca dari berbagai artikel, itu memang tidak ada kewajiban khusus ya seorang istri itu harus pandai memasak ataupun bagaimana. Tetapi menurut pemahaman Umi sendiri haruslah, karena bagaimanapun seorang perempuan, setinggi apapun karir seorang perempuan, dia harus bisa
bermuara di dapur seperti itu. Walaupun itu secara tidak maksimal menurut Umi, Mbak. Karena apa? Sekarang sudah banyak warung atau restoran yang siap saji, mungkinlah bisa meringankan, katakanlah bisa meringankan para muslimah yang baru berumah tangga ataupun apa yang muslimah yang sedang karir di luar rumah atau apa yang waktunya mungkin banyak tersita di luar rumah sehingga seorang muslimah itu kurang mempunyai waktu yang longgar atau yang banyak untuk menyiapkan suatu menu kepada suami maupun anaknya. Jadi mending jajan. Jadi nggak sempet nih masak, beli aja gitu ya Umi ya. Bolehlah seperti itu, tapi kan nggak tiap hari begitu. Jadi Umi sarankan walaupun di sana banyak restoran, banyak warung-warung makan, tapi kita sebagai seorang wanita ya seperti seandainya kita punya pekerjaan atau rutinitas yang hebat di luar rumah, setidak-tidaknya kita harus bisa meluangkan waktu, sedikit waktu untuk menyajikan menu ataupun menyajikan suatu hidangan kepada keluarga. Kalaupun toh waktunya tidak mencukupi atau dalam keadaan yang sangat darurat, bolehlah sekali-kali kita jajan atau kita makan di luar atau beli untuk menyiapkannya di dalam rumah. Tapi sebisa mungkin diusahakan harus menyiapkan sajian sendiri untuk keluarga. Sebisanya lah gitu ya. Kalau nggak bisa ya harus belajar karena yang dari awal kita disampaikan sama Umi tadi, sekarang udah nggak susah lagi cari resep, tinggal ikutin belanja, beli ininya apa gitu kan. Kalau masakan yang paling disuka nih apa sih Umi? Aduh, kalau saya itu ini ya Mbak, nggak neko-neko ya. Yang pertama itu ada rasa pedes dan asin lah. Udah siap masak. Ini yang belum bisa masak, yang baru belajar. Kalau masak yang penting pedes sama asin. Nah, seperti itu. Memang ini kan banyak teman-teman kajian, teman-teman dalam satu majelis itu kan kita sering sharing, saling silaturahim. Ya kita menunjukkan kebolehannya masing-masing dalam bidang memasak seperti itu. Katakanlah seperti ini, maaf saya sebut namanya boleh? Boleh. Nanti yang disebut siapa tadi? Ya. Halo, assalamualaikum. Seperti Bu Susi di sini. Bu Susi nonton nggak Bu Susi? Ya Insya Allah nonton. Tadi udah dari tadi udah stay, katanya bingung ini kok nggak muncul-muncul gitu. Ya. Seperti Bu Susi itu juga jago masak. Di samping beliau itu pengusaha kuliner bakso, tahu bakso, itu beliau sangat pandai memasak juga. Terus Umi Yaya juga pintar memasak. Halo, assalamualaikum Umi Yaya. Kalau Umi Yaya ini keunggulan kebolehannya apa Bu? Kalau tadi Bu Susi kan tahu bakso. Kalau Umi Yaya nih apa nih? Kalau Umi Yaya tuh biasanya masaknya suka lele dikocok sama telur Mbak. Masya Allah. Jadi ada kremes-kremesnya gitu? Apa gimana? Bukan. Itu jadi lele itu dimasak sayur lodeh kayak semur gitu, tapi gitu? terus diceplokin telur. Pokoknya cita rasa khas Sragen. Oh gitu? Iya. Menu khas Sragen. Gitu. Sering masak bareng juga Umi gitu? Enggak apa? Iya bareng sering kita sering rihlah bareng keluar, kita sering makan-makan di luar, kita bawa bekal kemana-mana. Jadi walaupun kita sering jalan-jalan keluar, rihlah keluar rumah, katakanlah untuk membuang rasa jenuh, kita sering jalan-jalan. Berapa kali itu dalam sebulan biasanya? Itu nggak tentu ya Mbak, tergantung kelonggaran dan kesempatan kita masing-masing. Tapi insya Allah dijadwalkan ya tidak lama-lama banget. Jadi kita sering ketemu, ayo kita kemana, silaturahim. Itu bisa, kalau nggak seperti ini kondisinya bisa 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali. Besok ini mau ke rumah siapa, Pak? Makanan apa seperti terus itu. Terus masak bareng. Terus dimakan bareng. Jadi masaknya dari rumah. Masaknya dari rumah. Bawa gitu. Apa ini? Umi Yaya bawa apa? Iya, seperti itu. Iya. Seru ya? Iya. Diajak dong kapan-kapan. Oh, mau enggak? Ayo kapan? Calon ibu. Calon ibu. Aduh, Ustaz. Nah ini Umi, tiap hari kan pasti belanja ya Umi. Nah pengeluaran soal masak ini Umi, kadang kan kita mikirnya
daripada masak habisnya segini, beli jadi habisnya juga segini, mending beli jadi, kan gitu kan. Kadang ada yang punya pemikiran seperti itu. Nah ini tentang pengeluaran ini gimana Umi? Setiap harinya banyak nggak sih kalau untuk satu keluarga iya, itu? seperti ini ya Mbak ya. Saya mau matur, Umi ini kan bisa dibilang keluarga kecil ya, hanya Umi sama suami sama anak, yang gitu seringnya kan seperti itu. Jadi katakanlah budget 20.000 sehari. itu iya kita maksimalkan. Katakanlah untuk masak sayur asem, terus sambal tomat, terus tempe goreng itu kan sudah cukup. Iya, 20.000 aja pemirsa. Iya, insya Allah seperti itu sudah cukup. Jadi kalau para muslimah yang baru berumah tangga, yang mungkin suaminya belum berpendapatan tinggi, oke lah, uang segitu bisa di-manage sedemikian rupa dan bisa menyajikan olahan yang sehat dan enak, insya Allah. Mantap, mantap. Sederhana tapi sehat, buatan istri sendiri. Rasanya juga pasti dibuat dengan cinta. Iya, gitu ya, insya Allah seperti itu. Mantap. Ini pesan-pesan moral yang sangat luar biasa sekali, Umi. Iya, insya Allah. Jadi normalnya itu tadi ya untuk warga Blora sekitar 20.000 itu ya untuk sekali belanja di pasar itu ya, Umi. Terus untuk masakan buat anak-anak zaman sekarang nih Umi, anak-anak zaman now ya kan, paling gampang ini apa sih Umi? Waduh, kalau anak zaman now itu ya sekarang itu kayaknya ke makanan instan deh Mbak. Makanan instan bisa mie, bisa apa. Soalnya itu. saya bisanya cuma buat mie instan, wah ini kreatifnya. Saya bisa masak ini, tim kreatif di belakang. Biasanya gitu ya. Biasanya kalau udah ada mie sama telur ya udah itu dimakan. Padahal kan seharusnya kan nggak boleh seperti itu. Kan harus divariasi, ada sayurannya, ada proteinnya. Kalau cuma mie aja kan kayaknya melulu ke karbohidrat itu Mbak. Nggak sehat juga kalau banyak-banyak ya Umi. Iya, ini nanti bikin salah ukuran kayak Umi kali ya dulu. Salah ukuran? Iya. Apa ini? Jadi ini keseringan makan mie atau karbohidrat gitu ya, bikin badan cepat melar atau apa gitu. Ya. Di usus juga nggak baik ya untuk ini. Ya, untuk masakan instan, tolonglah para muslimah, remaja muslimah yang akan menghadapi, yang akan memasuki gerbang rumah tangga. Tolong agak diminimalisirkan makan makanan mie instan itu ya. Minimal berapa minggu sekali nih Umi kalau bisa diantisipasi, 2 minggu sekali atau sebulan sekali? Oke lah, enggak lama-lama, cukup 1 minggu sekali lah, oke. 1 minggu sekali aja makan mie. Kadang kalau yang suka mie banget setiap hari makan mie, pagi sarapan sama mie, siangnya makan mie lagi. Nah Umi, kalau laki-laki bisa masak, ini gimana? Laki-laki masak gimana ini tipsnya Umi? Itu penghargaan sekali. Oh, agar bisa masak. Iya. Kalau laki-laki agar bisa masak, tipsnya gimana Umi? Seperti itu. Oke. Bang Bagus yang tanya, ternyata Mas Bagus ini tanya Umi. Mas Bagus tanya gimana tipsnya agar laki-laki bisa memasak. Ini juga seperti itu. Buat Mas Bagus yang ada di Ngawen ini ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Buat Mas Bagus, sering-seringlah Mas Bagus mengikuti mengikuti istri di dapur ya. Jadi dengan istri memasak, Mas Bagus bisa mengamati atau bahkan bisa membantu apa yang dilakukan oleh istri di dapur. Semisal nih istrinya mau masak sup, bahan-bahan apa yang harus disiapkan. Oke lah Mas Bagus bisa ikut menyiapkan juga dengan mengupas segala sayuran yang disiapkan untuk bikin masakan tersebut. Pokoknya yang jelas sering-seringlah Mas Bagus mengikuti si istri di dapur. Jadi jangan malu-malu buat Mas Bagus untuk sering-sering ke dapur ya. Bersama itu. Istri tercinta. Masak bareng Mas Bagus. Kan jadi lebih chemistry-nya dapat. Nonton ge Umi. Iya kan? Itu. Nah. Oke. Ustaz. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi Umi.
buka kursus masak apa tidak sih Umi? Ada yang pengen belajar nih, Umi. Seperti itu. Kalau buka kursus secara khusus sih enggak ya, tapi kalau pengen belajar bersama, oke lah, ayo kita sama-sama belajar. Bisa kontak Umi lewat WA Umi, bisa gimana? Nomornya? Oh iya. Iya, oke, ayo. Dicatat siapa ya, yang Muslimah. mau latihan masak bareng Umi, ini kontaknya 081 225 735 107. Baik, diulang sekali lagi Umi. Saya ulang sekali lagi ya, 081 225 735 107. Oke, nanti bisa kontak Umi langsung Iya, mau belajar bisa. masak atau tanya resep kali ya Umi. Oke, kalau awal iya. mau malu-malu mau ketemu Iya, gitu kan, insya Umi Allah, resep ini insya Allah apa? akan jawab semampunya Umi. Iya. Oke, baik. Jadi tidak membuka kursus masak secara khusus. Iya. Cuma kalau mau belajar memasak sama Umi akan dengan senang hati, dengan senang hati, ya kan, iya. mengajari. Ini caranya biar masak daging cepat empuk ini diapain sih Umi? Itu gitu. ada alat prestonya, Mbak. Beli alat presto jadi nggak ada til-til selain itu apa? Kadang pakai apa sih, nanas gitu juga bisa ya Umi ya, kalau Sebetulnya daging itu ya. bisa sih pakai nanas, tapi kalau pakai nanas itu jadi kita tidak bisa memprediksi. Maksudnya waktunya itu kita tidak bisa menentukan. Jadi itu kadang terlampau ini Mbak, apa lembut. Jadi kebablasan gitu. Jadi memang nanas itu memang bisa untuk membuat daging Iya, lebih seperti empuk itu. ya, Umi? Umi pernah coba waktu itu kan pas Idul Adha gitu kan, acara dapat daging banyak, terus Umi nyoba masak, itu kan daging banyak dari kambing yang sudah tua atau coba dilumuri Umi pakai nanas itu, ditusuk Umi malah ndak kena, ini malah hancur seperti jadi saking itu. lembutnya gitu ya Umi ya. Iya. Oke, jadi Kayak dulu Ustadz Dina waktu ada acara Idul Adha dulu Iya. kayaknya juga pernah masak ini pakai nanas Pakai ya kayaknya. nanas. Iya. Ternyata itu sate kambingnya yang ditusuk-tusuk itu waktu dibakar tuh fatal semua. karena saking Iya. karena saking empuknya Iya, saking ya Umi empuknya, ya. iya. Tidak bisa diprediksi pemirsa. Iya. Jadi, nanti gimana sih caranya biar pas itu rebusan dagingnya, nanti bisa japri Umi di nomor yang tadi Iya, lah insya gitu. Allah. Ini ada pertanyaan lagi Umi dari Bang Ferry Dwi. Umi, resep masakan sayang istri apa Waduh, Umi? resep Masya masakan Allah, sayang Bang istri ya. Ferry. Ini dari Bang Ferry, di mana ini Bang Ferry ya? Oh, Masya Allah, Bang Ferry calonnya Mbak Kiki ya. Aduh, insya Allah, amin doanya Umi. Iya, saya doakan selalu Iya. doa yang terbaik buat Mbak Kiki Insya dan Allah, Mas Ferry. amin. Semoga disegerakan niat baiknya. Amin, Barakallahu amin. laka wa barak alaika wa jama'a baina khair. Amin, Allah, amin. Belum sebentar lagi. Iya, Nah, insya dijawab Allah. Umi, resep Gini, masakan sayang resep istri. Masakan sayang istri. Gini ya. Jadi Umi ini memposisikan sebagai Mas Ferry ya. Iya, ini biar nanti kalau insya Allah saya jadi istrinya, jadi makin sayang gitu. Oh, seperti itu. Ya, yang pertama begini. Jadi Mas Ferry jangan malu-malu untuk mencari resep kesukaan istri. Jadi yang pertama Mbak Kiki itu kesukaannya makan apa? Masakan yang bagaimana? Senengnya saya banyak Umi, saya nggak ada makanan nggak suka. Iya. gampang. Jadi seperti ini. Seandainya Mbak Kiki ini lagi suka sama soto, oke lah Mas Ferry diam-diam belajar, walau tanpa sepengetahuan si istri, nanti biar jadi kejutan. Oh ternyata suamiku bisa ngasih surprise ya, bisa Makanan masak soto yang kesukaanku. enak ya, itu. Jadi giat-giatlah Mas Ferry mencari resep tanpa sepengetahuan si istri, biar istrinya nanti, wow, suamiku ternyata hebat, pandai memasak seperti itu. Saya belum, ini sudah ngerasain, sudah bayangin Umi. Boleh nggak sih Tat? Tuh Adi tuh.
Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Iya. diam-diam mencari tahu Iya. masakan makanan kesukaan istri, Iya. kemudian diam-diam mencari resepnya dan diam-diam belajar memasak, nanti jadi kejutan. Iya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Umi. Iya. Dari Bu Susi Umi tanya. Alhamdulillah ini memang tadi udah sama Umi nih. Wah, iki kok harap tak tekoki sing angel-angel iki. Seperti itu kayaknya. Soalnya beliau kan pakar masak juga, Oh Mbak. gitu. Coba Iya. nanti ini pertanyaan ngetes atau Iya. apa ya? Kayaknya ngetes deh. Ini pertanyaan dari Bu Susi. Iya. Saya kan sering masak di dapur tetangga. Itu gimana? Dosa apa enggak? Ini pertanyaan Wah, Bu Susi lucu sekali. ini pertanyaan yang konyol ya. Nanti saya jawab dengan kekonyolan juga. Oke, ya. silakan Umi. Kalau Bu Susi masak di Dapur tetangga. dapur tetangga kayaknya enggak deh. Kalau beliau masak di dapurnya Soto Mbah Jamin itu paling-paling dia itu sebagai sebagai tukang icip-icip seperti itu dan sebagai tukang maido seperti itu. Yang jelas seperti itu, Mbak. Saya tahu ini karakter Bu Susi itu orangnya seperti itu. Tukang maido lah istilahnya seperti itu. Komentar mungkin secara bahasa ininya kritik. Iya. Kritik tapi kritik pedas. Kritik pedas. Tapi insya Allah yang dikritik malah suka, semakin cinta insya Allah. Iya, betul-betul. Nah, dosa apa enggak itu? Ini ada pertanyaan dua, jadinya bagaimana dan dosa atau tidak gitu. Kalau menurut Umi sih ya, secara etika sih memang kita kan sudah disiapkan oleh suami tempat masak sendiri ya Mbak. Jadi masak di dapur tetangga kayaknya kurang pas juga. Jadi buat Bu Susi ini wajib diingat Bu Susi, walaupun itu tidak dosa-dosa amat, tetapi alangkah baiknya panjenengan yang sudah disiapkan dapur oleh Pak Hartoyo, masaklah di dapur. Masaklah di dapur. Masaklah di dapur Di dapur sendiri, iya. Masaklah di dapur sendiri. Kecuali tetangganya yang punya mengundang. kerja. Nah, itu Seperti baru itu. boleh ya Umi Iya. ya. Nah Umi, selanjutnya kalau masak tersulit ini menurut Umi ini masak iya. apa sih yang paling susah itu kalau? Sebetulnya semua masakan itu nggak ada yang susah ya Mbak. Sekarang itu kan alat-alat canggih udah ada. Sudah ada Jadi semuanya. kita di dapur itu sudah disiapkan oleh berbagai swalayan, berbagai toko, alat kemudahan untuk memasak seperti itu. Jadi tingkat kesulitan memasak itu bisa diminimalkan seperti itu. Iya, dengan alat-alat seperti itu. Yang penting kita itu tahu metode ataupun cara memasak. Di samping itu kan kita juga punya panduan. Seandainya masak menu ini itu kan sudah ada bahan-bahannya harus disiapkan, cara memasak, cara pengolahannya berapa jam atau berapa menit. Jadi kita kan sudah dipandu seperti itu, insya Allah tidak ada kesulitan lagi seperti itu. Jadi tidak ada menu yang sulit untuk dimasak. Iya, Semuanya itu bisa diatasi ya Umi ya. Insya Allah, iya. Semua ada solusinya karena di toko sudah banyak menjual berbagai macam alat ya. Iya, seperti itu. tadi contohnya pas ngerebus daging sekarang sudah ada alat presto gitu ya alat Umi. presto, Jadi nggak usah susah-susah lagi gitu. Nah Umi ini kan sebentar lagi Ramadan ya Umi ya. Kita sudah akan segera menyambut bulan suci ini. Kalau untuk menu sahur Umi, enaknya apa nih Kan agak ngantuk tuh biasanya. Nah biar cepat itu apa tapi tetap bergizi untuk puasa itu gimana Umi? Begini ya Mbak, kalau kita sahur itu sama buka kita beda ya. Soalnya kalau sahur itu kan kita akan menghadapi suatu puasa, katakanlah kita menahan seharian untuk tidak mengasup makanan. Jadi kita persiapkan menu makan sahur itu lebih berbobot gitu. Soalnya untuk menopang tubuh kita dalam keseharian itu kurang lebih 12 jam atau 13 jam kita menahan untuk tidak makan dan minum, maka sebaiknya kita persiapkan untuk kalori serta proteinnya. Jadi nutrisi untuk waktu sahur itu harus lebih diperhatikan seperti itu menurut Umi. Jadi kalau untuk sahur itu nutrisinya harus berbobot dibandingkan untuk berbuka. Karena apa? Kalau kita berbuka, kita itu nggak perlu katakanlah makanan yang berbobot. Kita
cukup untuk mengembalikan cairan yang hilang ke selama seharian, iya. Terus kita bisa makan, katakanlah makan ala kadarnya. Yang penting cairan tubuh kita itu sudah tergantikan, ya seperti itu. Kadang kita kebalik ya Umi ya, sahurnya sedikit, tapi pas buka itu apa macam-macam ada. Seperti itu. Jadi kalau saran dari Umi ini justru dibalik. Jadi pas sahur kita benar-benar menyiapkan tubuh kita untuk menghadapi puasa 12 jam ke depan itu. 12 jam ke depan, kemudian ketika buka itu justru yang ala kadarnya saja. Ala kadarnya nggak apa-apa Mbak. Soalnya yang kita butuhkan dalam waktu berbuka itu kan cairan ya. Kita bisa minum manis, kita ditambah kurma atau apa. Yang penting cairan kita bisa kembali normal seperti itu. Itu untuk berbuka. Berarti kalau untuk sahur ini menu khususnya gitu loh Umi. Menu khususnya contoh ya. Yang seimbang antara kalori itu tadi ya, kalori sama apa proteinnya itu tadi Umi. Oke lah. Kalau menu sahur bisa kita siapkan 1 piring nasi, bisa kita pakai telur ceplok atau telur dadar pakai sayuran itu, insya Allah itu sudah cukup. Syukur-syukur ada tambahan daging ayam ataupun daging sapi, daging kambing ataupun ikan ya Mbak, yang banyak proteinnya itu. Insya Allah membuat kita semakin kuat untuk menghadapi 12 jam ke depan. Kalorinya dari nasi, proteinnya dari telur ataupun daging. Kalau ada daging, kalau nggak ada daging ya telur aja. Telur sama sayuran gitu. Jadi dadar telur sayuran gitu insya Allah sudah cukup. Nah ini ada pertanyaan Umi dari Bu Sandra. Oh iya, Assalamualaikum Bu Sandra. Kiat-kiat biar nggak males masak Umi. Aduh, muslimah ini kadang males masak juga. Nah, gimana nih? Kiat-kiat biar nggak males masak. Muslimah satu ini kayaknya emang unik Mbak. Unik ya Bu Sandra, kan unik Bu Sandra. Ini kayaknya unik ini. Beliau itu memang kalau lagi males itu ya males, sukanya beli di luar. Tapi kalau lagi semangat, jadi Umi ini dikontak dulu, ayo kita sarapan, aku udah masak seperti itu. Iya, tapi kadang-kadang on banget. Iya. Iya, gimana pertanyaannya sama Bu Sandra? Kiat biar tidak malas memasak. Oh, seperti itu. Kiat biar tidak malas memasak. Ya memasak aja. Oh, memasak aja. Iya, dihilangkan. Kadang membangun niatnya itu loh Umi, niatnya. Iya, memang yang pertama kita itu dituntut, kita itu punya kewajiban terhadap suami, terhadap diri kita sendiri untuk menyiapkan makanan agar diri kita itu tetap sehat. Jadi kalau kita ingat, wah aku ini kudu sehat, aku ini kudu mangan sing sehat, katakanlah seperti itu. Jadi untuk membangun suatu semangat, kita harus punya istilahnya semacam gairah, semangat, supaya dari diri kita sendiri. Iya, dari diri kita sendiri, supaya aku lebih sehat, jadi aku harus masak sendiri. Jadi untuk masak-masakan di luar, maaf bukannya masakan di luar Umi bilang kurang sehat, tetapi alangkah baiknya kita memasak sendiri agar kita itu lebih tahu kehigienisan masakan tersebut, seperti itu. Jadi untuk Bu Sandra, harapan saya Bu Sandra tidak malas-malas lagi, karena tuntutan kesehatan kita seperti ini, apalagi ini lagi ada wabah corona, jadi jangan malas sayang untuk memasak. Seperti semangat itu Bu Sandra ya, semangat untuk memasak. Terus Umi, kalau daun pepaya ini kan pahit ya Umi ya. Ini cara menghilangkan rasa pahit di daun pepaya ini gimana Umi? Oh iya. Kalau Umi sih masih memakai cara tradisional ya Mbak ya. Cara tradisionalnya gimana Umi? Disampaikan Umi. Dari dulu, mbah-mbah nenek moyang kita dulu kan nggak seperti ini, ada obat-obatan yang bisa untuk menghilangkan rasa pahit di daun itu. Kalau Umi sih masih pakai cara tradisional, yaitu merebusnya dengan garam maupun tanah yang bisa dibilang tanah liat itu Mbak. Pakai tanah liat? Iya. Tanah liat diambil, jadi pas ngerebus daun itu dicampur? Dicampur, nggak apa-apa. Jadi dulu mbah-mbah kita itu sering
ambil tanah atau dipakai apa ya Mbak namanya itu ampo atau apa itu ya, itu sering dipakai untuk campuran. Jadi kita merebusnya itu pakai ampo sama garam, seperti itu dicampur, terus nanti setelah direbus itu dicuci bersih sampai bersih lah, terus baru dimasak seperti itu. Nanti airnya nggak pengaruh jadi kotor atau gimana? Insya Allah tanah itu di mana-mana suci, Insya Allah. Oh Insya Allah, okay, Insya Allah. Ilmu baru tanah nggak suci. Saya ini pikirannya kemana-mana. Jadi caranya begitu ya Umi ya, dicampur itu tanah cara liat, tradisional. dan itu memang manjur untuk menghilangkan pahitnya daun pepaya itu. Oke, jadi tanah dan juga tanah liat ya Umi, tidak sembarang tanah ya. Iya, tanah liat sama garam direbus jadi satu. Kalau sudah baru dicuci. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Umi lagi. Oh, banyak pertanyaan buat Umi ya. Ternyata seru ini kita. Keren ini Muslimah. Dari Mbak Lis Bangle ya. Kalau pengen masak untuk menyenangkan suami, tapi kok keadaan uang minim, gimana Umi? Kadang suami pengennya suka ayam misalnya, tapi kok duitnya tinggal segini, nggak cukup buat beli ayam, gimana tuh Umi? Buat Mbak Lis, mungkin itu bisa dikonsultasikan lagi sama suami, dimusyawarahkan lagi sama suami. Tambah uang. Jadi sekarang apa-apa itu mahal, apa-apa itu naik, apalagi ini musim apa ya, kalau orang Jawa khususnya Jawa Blora ini usum mapak poso seperti itu. Jadi di pasar ini apa-apa tuh harga pada naik semuanya. Untuk Mbak Lis yang mungkin budgetnya minim tapi suami minta untuk menu yang istimewa, kalau nggak ngutang dari mana Mas? Ayo. Jadi ngutang nih bakul harusnya si suami ya tahu lah, kan nanti dikomunikasikan lagi sama si suami. Kalau sekarang belanjaan lagi naik, apa-apa tuh lagi mahal, jadi suami tidak segan-segan untuk menambahi budget si istri supaya mendapat masakan istimewa yang dikersake oleh suami tersebut. Masakan kesukaannya suami itu tadi ya. Jadi konsultasikan dengan suami. Kalau misalnya terpaksanya suami tidak bisa menambah uang belanja, ya sudah seadanya uang itu saja, tadi dibelanjakan untuk memasak gitu ya. Insya Allah tetap dimakanlah untuk keluarga ya. Kalau misalnya istri yang memasak, nggih ngoten nggih Umi. Nah, nyambung lagi ke yang Ramadan tadi. Kalau yang sahur kan menunya harus kalori sama protein itu tadi dipersiapkan untuk 12 jam ke depan ini. Kalau untuk buka puasa kan ala kadarnya itu tadi Umi. Ala kadarnya itu tadi yang contohnya itu seperti apa Umi? Kalau Umi sendiri sih pasti menyiapkan teh hangat ya Mbak, teh hangat manis ya itu pasti. Memang kesukaan Umi pagi sore tiap harinya seperti itu. Ya, Umi. Untuk waktu puasa Umi siapkan teh manis paling ya katakanlah 250 sampai 500 mili ya, satu gelas sampai 2 gelas. Itu siapkan Umi untuk mengembalikan cairan yang hilang. Terus setelah itu makan berat lah, oke lah, nggak apa-apa makan berat asalkan perut kita tuh sudah enak. Biasanya kalau waktu buka itu kan di awal-awal Ramadan itu, di awal-awal siam itu kan perut kita terasa kurang nyaman ya Mbak, mungkin karena kurang terbiasa untuk menjalani itu. Jadi ya pelan-pelan gitu. Jadi pertama kali kita minum yang anget-anget dulu supaya perut itu nggak kaget. Jadi jangan langsung es ya, kadang kita ada yang langsung es juga. Itu nggak boleh berarti padahal sebenarnya. itu kalau es itu bisa dibilang PHP itu Mbak. PHP. Iya. Kayak doang gitu PHP. Enggak, kalau dia nggak PHP kok. Bisa dibilang PHP. Soalnya ya. gini, sewaktu kita minum es itu terasa seger ya. Mungkin seger di tenggorokan, seger di mulut ya. Tapi sewaktu udah masuk ke dalam perut atau apa itu kan terasa nggak enak gitu ya, atau jadi bikin perut begah atau gimana. Jadi seyogianya di saat perut kita kosong jangan dimasuki yang dingin-dingin dulu. Pastikan kita makan makanan yang manis, oke lah kurma atau teh manis anget gitu.
teh manis anget sama kurma sebenarnya udah cukup ya Umi udah ya cukup, untuk insya Allah. mengembalikan kembali cairan tubuh kita gitu ya. Nanti terus baru diikuti sholat maghrib, habis itu terus baru makan. Oke lah, yang berat-berat kita nomor 2 kan. Yang penting kita sudah tergantikan asupan cairan kita. Sudah kembali lagi tenaganya itu ya Umi ya. Oke, baik, Masya Allah, ini menu buka dan sahur tadi yang simple tapi sudah bisa mengembalikan tenaga kita gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Umi dari Bu Dwi, uminya Hana Hani yang waktu itu jadi narasumber kita juga Umi ya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Dwi adalah masakan yang enak tapi modalnya sedikit. Saya kira pertanyaannya Bu Dwi hampir sama dengan pertanyaannya Mbak Lis kayaknya. Iya, betul. Iya. Cuma tadi ingin menyenangkan suami kalau yang tadi. Nah, ini masakan enak tapi modalnya sedikit. Nah, Bu Dwi seperti ini. itu. Iya. Bu Dwi, oke lah. Kalau memang ada budget sedikit yang Bu Dwi kepengen menyajikan masakan yang enak, masakan yang istimewa buat suami, yaitu tadi dikonsultasikan lagi, apa dapat Bah uang segini untuk memenuhi tuntutan Abah, Abi atau bagaimana? Karena semua apa-apa yang di luaran sana itu sudah Masya Allah sudah ini naik semua seperti itu. Ya, dikembalikan lagi dengan budget yang seperti itu kita dapatnya apa? Yang penting kita dapat masakan sehat, suami oke, anak-anak oke. Kenapa tidak gitu loh Mbak? Jadi mungkin masakan enak tapi modal sedikit itu mungkin bahan bakunya adalah tempe ya Umi. Oke. Kalau tempe itu enaknya dimasak apa Umi? Mungkin lebih ke situ ya kali bertanya. Kalau tempe kan murah nih, modal sedikit misalnya 2.000 3.000 kan sudah dapat banyak. Itu dimasak apa enaknya biar cocok untuk keluarga. Nah, tempe itu memang hebat Mbak. Hebat. Bagi Umi itu tempe Masya Allah kandungannya sehat banget, proteinnya tinggi. Itu bisa dibuat berbagai macam masakan, mulai dari yang sederhana sekali penyet tempe. Penyet tempe itu yang paling sederhana sekali Mbak, tapi Masya Allah enaknya itu juga menghabiskan nasi. Iya, kalau kita tidak bisa mengerem, bisa nasi 1 magicom tuh habis. Habis buat tempe penyet. Terus kembali ke pertanyaan semula, apa aja ya makanan yang masakan yang dari tempe itu tadi bisa dibikin kering tempe, bisa dibikin bacem tempe, bisa dibikin korek tempe atau bahkan sayur tumpang itu modal dasarnya itu juga dari berbahan tempe. Sayur tumpang tuh kayak gimana? Sayur tumpang itu jadi gini, bahannya itu dari tempe wayu. Jadi tempe wayu itu tempe kemarin. Jadi tempe bagus, tempe yang sudah matang memang benar-benar kualitasnya udah bagus, nggak busuk loh Mbak ini ya, bagus. Terus kita biarkan, jadi sehari 2 hari tempe itu kan akan gimana ya? Kalau dibilang busuk, nggak busuk. Fermentasinya lebih lama kali ya Umi ya? Iya, jadi agak empuk, tapi dia menimbulkan aroma yang khas gitu loh Mbak. Jadi itu nanti bisa dibikin sayur tumpang dengan cara, oke lah nanti japri Umi ya di nomor itu tadi. Kalau pengen, kalau pengen tahu rasanya sayur tumpang, oke nanti Umi ajari. Jadinya ini harus japri Umi untuk resep sayur tumpang. Ini saya juga mau tanya ini habis acara sayur tumpang ini apa? Saya belum pernah kayaknya makan sayur tumpang. Itu resep asli Sragen dan Salatiga Mbak. Sragen dan Salatiga. Ya pantesan saya nggak tahu. Oke, jadi itu tadi ternyata tempe bisa dibuat beraneka. Beraneka macam sajian masakan ya Umi ya, yang insya Allah juga bisa menjadi menu yang membuat keluarga ini berselera untuk makan gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Umi. Dari Bu Umi. Bu Umi Jepang. Ini kayaknya. Oke. Cara ngungkep daging ayam biar sedap bumbunya. Apa aja bumbunya apa aja? Buat Mbak Umi, assalamualaikum. Insya Allah apa yang Umi jelaskan nanti bisa memberikan Mbak Umi lebih paham. Insya Allah. Jadi
ini cara Umi sendiri ya, bukan cara kebanyakan orang. Mungkin ini beda-beda. Kalau Umi sih mau bikin ayam goreng atau ayam ungkep, itu bahan dasar yang pertama adalah ketumbar dan bawang. Bawang putih sama ketumbar sama kunyit sama garam. Itu aja dihaluskan. Setelah itu dicampur, dilumat dengan daging ayam dengan sedikit air. Katakanlah dibikin agak nyemek-nyemek seperti itu. Terus ditaruh di wajan ataupun panci dengan api kecil. Jadi airnya sedikit saja, Umi? Airnya jangan terlalu banyak. Maksudnya itu nanti kan ayam ataupun daging itu kan akan mengeluarkan air sendiri, Mbak. Ya, jadi dengan diberikan stimulus air yang nggak begitu banyak, dia kan akan mengeluarkan kaldu ya, Mbak. Kaldunya itu nanti akan diserap lagi oleh daging ataupun ayam. Jadi tersebut. Jadi ya, lebih gurih. Jadi airnya seperti jangan terlalu banyak. Iya. Jadi sederhana sekali. Itu bumbunya cuma bawang putih, ketumbar, garam, sama garam. Iya, cuma 4 itu aja. Kalau kepingin lebih mantap, itu ditambah daun salam. Tambah daun salam lebih good lagi. Jadi lebih sedap lagi kali ya, Umi, dan airnya jangan terlalu banyak biar nanti lebih meresap bumbunya gitu. Seperti itu ya Bu Umi ya. Resep dari Umi Ain. Oke. Pertanyaan berikutnya. Aduh, seru sekali. Aku senang deh ngobrol sama Umi Ain. Soalnya banyak pertanyaan yang jadi ilmu juga ya buat kita semua. Pertanyaan dari Mbak Wita, Umi. Oh, Mbak Wita. Iya, istrinya Mas Tahan. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Wita. Mungkin Mbak Wita belum pernah ketemu Umi, tapi insya Allah nama Mbak Wita ada di dalam hati Umi. Insya Allah selalu tersemat doa Mas Tahan buat istri tercinta. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Wita. Makanan ringan pembuka untuk buka puasa. Makanan ringan pembuka untuk buka puasa. Oke lah. Biar Mas Tahan makin cinta sama Mbak Wita kali ya, Umi. Berarti makanan pembuka itu bisa dibilang dessert ya, Mbak? Iya, betul. Makanan ringan ya. Oke lah, kalau Umi itu bisa ala kadarnya seperti pisang goreng atau ketela goreng atau tape goreng seperti itu. Jadi buat penambah ini aja, penambah pelengkap menu aja di meja seperti itu. Jadi nggak harus kita nyari yang ngoyo-ngoyo. Oke lah, kita memanfaatkan apa yang ada di dekat kita, di sekitar kita. Kalau pisang itu kan di mana aja kita bisa ya, Mbak, di warung-warung dekat rumah itu kan tersedia biasanya. Iya. Apalagi kalau bulan puasa itu kan warung-warung kita itu biasanya menyediakan bahan kolak itu kan ada ketela, ada pisang, ada tape gitu kan. Kalau kita mau simple aja, oke lah kita bikin tape goreng atau pisang goreng. Mungkin kolak juga enak ya, Umi. Kolak juga gampang, malah nggak usah pakai minyak. Semuanya direbus-rebus semua, terus dicampur gula, kasih santan sedikit, udah oke jadi. Iya. Cuma direbus-rebus, cemplung beres. Iya. Itu bisa jadi makanan pembuka untuk buka puasa. Begitu Mbak Wita ya. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Wita. Kemudian kalau ini Umi, sambel. Ini untuk yang suka sambel biar enak. Itu gimana sih? Biar nggak asal pedes. Kadang kan nyambel lah sing penting pedes ya bareng diulek wae. Nah, itu biar nggak asal pedes, ini gimana? Iya, nih Mbak Kiki ya. Memang sambel itu lain orang, lain rasanya memang ya. Beda-beda. Begitu pula bumbu, terutama terletak pada terasi. Kalau itu sambal terasi, iya biasanya ibu-ibu udah pinterlah memilih terasi yang punya cita rasa tinggi, punya cita rasa ikan atau rasa apa itu terasa gitu loh, Mbak. Jadi kalau sambal sih Umi sendiri cocoknya sambal terasi. Jadi ya cabenya digoreng, ditambah dengan
bawang merah, tomatnya digoreng semua. Jadi terasi itu ya kita matengkan, digoreng sampai baunya itu keluar. Jadi terasinya ini kan kalau ibu-ibu ini sudah hafal ya, kalau terasi yang enak. Terus kalau mbak-mbak yang baru ini Umi, terasi yang enak. Kadang kan yang penting terasi, ada yang kayak gitu. Terasi yang enak ini yang gimana Umi? Ya gini aja untuk memudahkan para mbak-mbak muslimah yang baru ya, yang belum mengenal berbagai jenis macam terasi. Kan ini udah banyak dijual di toko ya. Di supermarket itu kan ada terasi kemasan udang atau gimana itu, oke lah panjenengan bisa memilih terasi tersebut, bisa untuk campuran sambal panjenengan semua. Itu enak, tapi ya itu tadi digoreng sampai mengeluarkan aroma. Oh, jadi tetap meskipun sudah kemasan yang sepertinya sudah siap saji, siap pakai, itu apa namanya, tapi harus tetap digoreng lagi sampai menimbulkan aroma yang enak gitu. Iya. Atau kadang ada yang dibakar juga itu. Iya ada, iya dibakar boleh, digoreng pakai minyak sedikit boleh. Jadi itu untuk menambah cita rasa sambal terasi itu ya, jadi pemilihan terasi yang tepat. Untuk perbandingannya Umi, cabai dan tomatnya dan bawangnya itu loh Umi, kadang kan kita susahnya di situ. Kebanyakan bawang, kebanyakan tomat gitu kan. Katakanlah seperti ini. Cabai merah keriting itu oke lah kita taruh 10 batang gitu ya. Terus ditambah supaya agak pedas, cabai rawit itu bisa 5 biji atau berapa. Ditambah bawang putihnya 1 biji, bawang merahnya 4 atau 5 biji. Jadi bawang putih sama bawang merah lebih banyak. Iya, perbandingannya 1:5. 1:5. Jadi biar nggak terasa sengirnya itu Mbak. Kalau bawang kalau kebanyakan bawang putih kan sambal terasi itu akan terasa sengir gitu. Sementara kalau sambal bawang itu kan yang didominasi bawangnya aja, nggak pakai terasi kan. Kalau ini kan berbicara sambal terasi itu tadi, jadi perbandingannya bawang putih 1 siung, nanti bawang merahnya 5 siung, ditambah tomat. Oke lah kalau mau yang agak asem-asem boleh 2 biji, kalau yang nggak pengen asem 1 biji aja. Itu semuanya digoreng, terus nanti diulek. Tapi kalau pengen di blender kayaknya enak diulek pakai tangan ya, pakai itu, terus nanti terasinya itu digoreng sampai menimbulkan aroma harum itu, terus semua dihaluskan pakai ulek itu, terus ditambah garam, ditambah gula, mau dikasih penyedap monggo, enggak monggo. Tapi itu udah enak ya. Perpaduan antara garam sama gulanya itu harus seimbang. Jadi enggak perlu pakai penyedap atau apa. Kalau gula sama garam itu udah seimbang, insya Allah sudah tercipta rasa gurih yang enak buat sambelnya. Kalau untuk yang cabai 10 itu tadi, garamnya seberapa Umi biar nggak keasinan nih mbak-mbak yang baru bikin sambel ini? Kalau asin atau nggak asinnya itu tergantung selera ya. Jadi bisa dicicip aja gitu. Jadi dituang sedikit demi sedikit. Seujung sendok gitu kali ya, boleh lah sendok teh ya. Ya, terus nanti dicampur lagi, dipakai diulek, bolehlah itu dicicipin sedikit demi sedikit. Kalau kurang asin ya boleh ditambah lagi, kalau udah cukup ya sudah. Seperti itu ya. Gulanya ini lebih enaknya gula pasir atau gula Jawa? Pasir aja. Gula pasir aja. Kadang kan ada yang pakai gula Jawa. Gula Jawa itu nggak enak Mbak. Jadi untuk sambal tomat biasa itu enaknya pakai gula pasir. Nah, rasanya lebih pas gitu ya. Mungkin kalau gula Jawa terlalu manis ya Umi? Iya, terlalu manis dan gimana ya? Kalau Umi sendiri tuh kurang cocok seperti itu. Gitu-gitu. Tapi kembali lagi selera kali ya Umi ya. Selera. Tapi kalau lebih enaknya pakai gula pasir itu tadi ya. Perbandingan untuk gula dan garamnya Umi itu, kalau garam kan tadi seujung, gulanya lebih banyak. Itu juga selera Mbak, itu juga selera. Ya kalau kita pengen agak manis, oke lah ditambah lagi. Tapi kalau kita pengen yang biasa aja, cukup udah. Itu seleranya itu kadang gini loh Umi, kan kalau yang baru belajar masak, selera kan seberapa nih nggak tahu, nanti dituang sesendok terlalu manis. Oh jangan, jangan seberapa Umi. Sedikit-sedikit aja. Jadi kalau khawatir nanti kebablasan manis atau bagaimana, cobalah dituang sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit aja. Jadi
oke, nggak apa-apa. Waktu kita memasak itu kita icipin terus, Kadang-kadang tuh sampai lidah kita itu rancu. Ini sebetulnya udah manis apa belum ya? Sampai terasa hambar gitu loh, sampai nggak terasa ini lagi gitu. Jadi tetap harus diicip-icip. Lama-lama nanti terbiasa bikin sambal. Oh, kemarin takarannya segini terlalu asin, misalnya besok lagi dikurangi gitu ya, Umi ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Umi. Jamur yang bisa dikonsumsi, Umi, itu jamur apa? Kan ada jamur yang bikin mendem. Pertanyaannya lucu. Ya, insya Allah kalau jamur itu yang sekarang banyak dibudidayakan itu jamur tiram ya Mbak, karena itu di samping budidayanya mudah dan itu juga banyak masyarakat yang suka seperti enak itu, sih, enak, iya, rasanya yang enak itu bisa dibikin olahan apa saja. Kemarin Umi bikin botok jamur tiram juga. Oh, bisa dibikin botok juga. Bisa dibikin botok, bisa dibikin jamur crispy, bisa dioseng biasa, bisa dipakai campuran sup atau dipakai campuran oseng-oseng sayuran apalah. Dibikin sate juga ada, Umi. Oh, sate ada, jamur. ya, itu sate jamur ada. Tapi ini Mbak, menurut saya sering sih Umi mencoba beli sate jamur ya yang di warung-warung itu kayaknya kurang meresap, mungkin salah teknik atau apa, cara penyajiannya, cara pengolahannya. Umi seringnya itu masih jamurnya itu masih kerasa mentah seperti itu. Jadi yang matang itu hanya luarnya saja. Jadi mungkin jamur itu teknik pengolahannya kurang atau bagaimana sehingga masih terasa agak mentah gitu. Jadi itu kalau dibikin sate nanti resikonya seperti itu. Mungkin ada teknik sendiri untuk cara bikinnya. Kalau Umi sih seperti ini tekniknya. Jamur itu harusnya dikukus dulu. Jadi biarlah jamur itu dibiarkan utuh. Jadi jamur itu jangan disuir-suir dulu, ya. Jadi jamur itu dicuci terus dikukus. Jadi rasa khasnya jamur yang mentah itu tadi biar hilang dulu seperti itu. Habis dikukus nanti baru ditusuk-tusuk. Walaupun dalam keadaan lembek nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan nanti kalau pas dibumbuin itu kan terasa merasuk gitu loh Mbak bumbunya. Jadi nggak terasa mentah kalau jamurnya lebih matang juga ya. Iya. Oke. Baik, jadi jamurnya itu lebih matang jadi dikukus dulu. Iya. Oke, nah ini Umi, kalau untuk anak-anak Umi sendiri ini suka bantuin masak nggak sih Oh, alhamdulillah, Mas Dimas itu walaupun dia cowok, dia itu pinter masak Mbak. Bikin nasi goreng oke, bikin mie goreng oke, bikin telur dadar ataupun apa dia bisa. Oke, alhamdulillah. Memang sering Umi ajarkan kepada anak-anak, oke lah ayo ini Umi mau masak yang pengen belajar atau apa ayo ikut sini. Jadi kan alhamdulillah membantu. Iya. Tapi untuk cuci piring atau apa mereka ini belum ini Mbak. Jadi kalau untuk bantu masak itu sudah anak sudah bantu. Iya, jadi sudah. Mungkin ya sudah ada anak ini bisa diberdayakan untuk membantu. Oh iya, yang jelas kan? iya. Bisa. Tapi kadang gini juga kita udah capek-capek masak tapi nggak dimakan. Ada juga kayak gitu, gimana tuh Umi? Wah itu anu Mbak. Ya Allah, subhanallah itu bikin kecewa. Itu memang bikin kecewa ya Mbak. Kita itu sudah dari awalnya kita itu sudah semangat, seneng kita akan bisa menyajikan masakan kepada suami. Ternyata sampai rumah suami bilang udah masak sudah makan di luar, udah makan di kantor. Kita itu kecewa banget Mbak rasanya. Iya. Betul, kita itu sudah excited nanti akan menjemput suami dengan masakan itu, tiba-tiba suami dengan santainya, aku udah makan di luar, aku udah makan sama teman, aku udah makan di kantor. Rasanya itu gitu ya, kecewa banget itu Mbak. Tapi dikembalikan lagi. Insya Allah bisa disimpan atau dihangatkan, besok bisa dipakai lagi walaupun nanti suami nggak mau makan, oke lah kembalinya ke emaknya lagi yang menghabiskan masakan emak lah gitu. Makanya bisa dilihat emaknya semakin seperti ini karena sering menghabiskan makanan. Iya, tapi kalau hari ini nggak habis dimasak besok lagi dimakan besok itu nggak apa-apa ya Umi? Insya Allah nggak apa-apa. Gitu ya? Iya diangetin. Cara yang sederhana adalah diangetin Mbak. Kalau kita malas ngangetin ya paling-paling kita masukkan ke kulkas, besok bisa diangetin lagi. Tapi ya itu
masakan yang baru sama masakan yang sudah disimpan itu pasti nanti beda rasanya. Beda rasa, beda nutrisi juga ya. Iya, yang jelas beda rasa, beda nutrisi. Rasanya itu bahkan bisa semakin asin atau bagaimana. Terus nutrisinya berkurang. Iya, seperti itu. Ya nggak apa-apa, cuma ya iya daripada supaya nggak mubadir aja gitu. Betul. Ini ada pertanyaan lagi Umi. Wah, di menit-menit terakhir ada pertanyaan dari Bu Sri Puji Lestari. Oh, Mbak Puji, ini temennya suami Umi di rumah sakit kayaknya. Iya. Oke. Tips apa nih? Oh, tips muslimah yang berkarir ini Umi biar tetap bisa masak. Jadi ada yang bekerja di luar tapi di rumah tetap bisa masak. Tipsnya gimana Umi? Oh iya. Jadi begini Mbak Puji, Mbak Puji adalah seorang muslimah yang berkarir. Jadi persiapkan dulu bahan-bahan masakannya, udah dipersiapkan sedemikian rupa, dikupas atau bahkan sudah diiris-iris. Jadi besoknya itu hanya dalam waktu yang singkat Mbak Puji sudah bisa menyajikan, katakanlah mau bikin oseng-oseng tempe gitu ya. Oke lah, tempenya digoreng dulu malamnya atau apa. Terus paginya itu tinggal ngiris cabai, bawang merah, bawang putih, tinggal ngecapin itu aja udah selesai. Tinggal cemplung. Iya, seperti itu. Lebih ke pembagian waktu ya. Iya, ke prepare-nya bahan-bahan itu tadi yang akan dimasak itu disiapkan lebih dulu. Jadi besoknya kita nggak keteteran seperti itu. Oh, jadi seperti itu disiapkan dulu biar tinggal cemplung beres. Jadi masak itu cepat gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat Umi sendiri, kalau yang keluarga suka makan di luar ini gimana Umi? Sebaiknya berapa? Kan kadang pengen juga makan di luar, gitu kan, biar nggak di rumah terus. Ini berapa minggu atau berapa bulan sekali Umi? Kalau pendapat Umi sendiri sih nggak cocok ya Mbak. Jadi kalau keluarga banyak makan di luar ya yang pertama dengan alasan itu tadi kekurang higienisan. Jadi Umi ini tidak memandang semua masakan itu nggak sehat, tapi alangkah baiknya. Jadi kita menyediakan masakan sendiri di rumah tanpa kita harus menggantungkan di luaran sana banyak warung, di luaran sana banyak jajanan, tanpa menggantungkan seperti itu. Oke lah kalau sekali tempo 2 pekan sekali atau bahkan 1 bulan sekali kita pengen makan di luar, oke monggo. Jadi itu semata-mata bukan untuk kita mencari makan ya, semata-mata sebagai suasana baru sebagai rihlah kolbu, istilahnya seperti itu. Rihlah kolbu. Jadi kita nggak sepaneng dengan masakan yang di rumah, jadi kita bisa bagaimana sih suasana makan di luar bersama-sama dengan keluarga, tapi ya nggak sering-sering gitu. Iya, jangan terlalu sering, nanti budgetnya habis juga. Mending buat di rumah masak bareng keluarga. Pertanyaan terakhir Umi sebagai penutup, kita waktunya udah habis nih Umi. Nasihat untuk para muslimah yang di luar sana yang agar ini Umi, agar suka memasak. Nasihat para muslimah agar suka memasak. Buat para muslimah yang di luar sana, supaya kalian suka memasak, maka ketahuilah dulu apa yang akan Anda masak, ketahuilah bahan-bahan yang akan disiapkan, cara memasaknya, cara memilih bahan-bahannya, masakan itu kira-kira disukai oleh suami dan anak-anak, disukai oleh keluarga apa enggak. Jadi yang terpenting adalah kita harus pintar-pintar memilih menu makanan, memilih bahan makanan yang sekiranya makanan itu disukai oleh keluarga kita. Jadi supaya tidak mubadir, tidak buang-buang uang, berarti kita harus pintar dan bijak-bijak bisa memanfaatkan budget yang sedemikian rupa, tapi kita bisa memperoleh suatu hidangan, suatu masakan yang keluarga kita suka, seperti itu. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali nasihatnya ya untuk para muslimah. Semuanya semoga apa yang kita bicarakan sore ini seru sekali, menarik. Saya senang banget ya Allah ngobrol sama Umi. Semoga bisa menjadi manfaat untuk pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan live streaming kita sore ini. Dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya ya sebagai calon istri dan calon ibu. Jadi tidak terasa waktu kita sudah habis, seru sekali. Masya Allah, semoga Umi sehat selalu. Selalu bisa memberikan hidangan-hidangan yang lezat untuk keluarga.
pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab masih banyak sekali Umi. Mohon maaf sekali tidak bisa kita jawab semuanya karena kita dibatasi waktu. Insya Allah nanti bisa jawab Umi yang nomor yang tadi itu ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Nanti kalau ketinggalan nanti bisa di replay lagi, diulang lagi di habis ini kan ada siaran ulangnya. Nanti bisa dicatat itu nomornya Umi Ain. Jadi bisa ditanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Umi sampaikan ucapan terima kasih dari Umi pribadi buat Mbak Kiki, buat rekan-rekan semuanya dari kru syuting Abu Rayyan, Mas Tahan, Blora Hijrah, terus Ustadz Deno, Ustadz karismatik, Masya Allah. Mas Afif juga, terima kasih Pak sudah. De di luar. Pak De Uhan, iya Mas Uhan, Pak De Haji, iya Pak De Haji, Mas Uhan, terima kasih banget atas kedatangannya, atas waktunya buat Umi sehingga kita bisa sharing-sharing tentang masak-memasak. Semoga ini berkah buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Umi. Iya, sama-sama. Amin. Baik, untuk semuanya pemirsa, tidak terasa sudah berada di ujung acara. Terima kasih yang sudah stay tune dari awal hingga akhir menyimak perbincangan kita sore ini. Jangan lupa juga besok hari Ahad ada ngaos online bersama dengan Baji sama cucunya ya Ustadz. Oke, nanti ya siap. Jangan lupa juga untuk like and share video kita hari ini, sore ini. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Miss Rizky dan juga saya Umi Ain. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.